Halo, selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita, langsung aja ya, kita mau bedah materi yang menarik banget nih. Udah ada beberapa cuplikan dari buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday. Ini edisi terjemahan bahasa Indonesia dari Alex Media Komputindo. Kita punya beberapa halaman kunci di sini, termasuk, sampulnya ini loh. Iya, sampulnya itu ya, merah, terus ada pedang nembus tulisan ego. Kelihatan langsung menusuk gitu ya, pesannya. Bener banget. Udah gitu ada beberapa kutipan sama penanda bagian juga. Nah, misi kita kali ini kita coba bongkar bareng-bareng lah ya. Apa sih sebenarnya inti pesan buku ini dari potongan-potongan yang kita punya ini? Dan kenapa ini bisa jadi relevan banget buat perjalanan Anda sekarang? Yuk, kita mulai bedah. Tentu. Judulnya aja, ego adalah musuh. Itu udah, gimana ya langsung ngasih premis yang kuat, provokatif gitu. Bikin kita mikir. Ini jelas bukan cuma soal sombong atau angkuh yang biasa kita omongin ya. Tapi kayaknya lebih dalam lagi deh. Gimana persepsi diri yang berlebihan atau rasa penting diri yang nggak sehat, itu malah jadi penghalang utama kita. Ini nantang banget sih. Iya, setuju. Dan ada satu cuplikan yang paling nonjol banget. Halaman hitam, tulisannya putih gede. Apapun gagasan Anda, ego adalah musuh Anda. Gila, ini absolut banget ya, kayak nggak ada tapi-tapinya gitu. Nggak peduli gagasannya apa, mau bangun bisnis, nulis buku, belajar skill baru, bahkan mungkin benerin hubungan. Kok bisa ya se-universal itu? Gimana sih mekanismenya? Kenapa ego ini kok selalu jadi musuh? Nah, ini dia nih, jantung argumennya kayaknya ya. Universalitasnya itu nunjukin kalau ego tuh, bukan masalah yang cuma nongol pas kita sukses banget atau pas gagal banget aja. Tapi dia tuh kayak nemenin terus, di setiap tahap ada. Misalnya pas Anda baru punya ide awal nih, gagasan gitu. Ego bisa muncul. Bentuknya mungkin keyakinan buta, wah ide gue paling keren nih, nggak perlu dicek lagi lah. Jadinya mungkin ngeremehin riset pasar, atau nggak lihat ada potensi hambatan di depan, atau nggak mau dengerin masukan awal yang kritis. Gitu. Oh, jadi di fase awal banget pas masih ide atau aspirasi gitu, ego bisa bikin kita jadi kepedean ya, ngerasa idenya udah sempurna, padahal effortnya belum tentu segampang itu. Jadi terlena gitu ya. Tepat. Benar banget, ego itu kayak bikin, distorsi realitas gitu di sekitar ide kita. Terus geser dikit nih, misalnya Anda udah mulai jalan. Dapatlah sukses-sukses kecil gitu, proyek kecil goal, atau mulai dapat pujian. Nah, di sini ego bisa ganti baju lagi nih. Mungkin jadi cepet puas, atau ngerasa, wah udah jago nih kue, atau malah mulai banding-bandingin diri sama orang lain, ngerasa lebih hebat. Ini sering nih kayaknya. Pas ada kemajuan dikit, godaan buat santai itu muncul ya. Atau malah jadi fokusnya gimana caranya biar statusnya kejaga, bukan gimana caranya biar terus belajar. Kayak ada bisikan gitu, tuh kan kamu hebat, terus kita jadi nggak dengerin yang lain. Persis, dan itu bahaya banget kan? Karena itu bisa stop momentum belajar kita. Padahal sukses yang beneran itu kan seringnya butuh kerendahan hati buat terus mau belajar ya kan? Walaupun udah achieve sesuatu. Ego itu kayaknya ngebunuh kerendahan hati itu. Terus, yang mungkin paling ironis ya, ego itu juga jadi musuh pas kita lagi gagal atau lagi setback. Loh, gimana tuh? Bukannya pas gagal, ego kita justru lagi sakit, lagi terluka gitu? Sakit sih iya, terluka betul. Tapi reaksinya itu loh, bisa tetap destruktif. Ego yang terluka bisa bikin kita nggak mau ngakuin kesalahan sendiri. Mulai deh cari kambing hitam. Nyalahin situasi lah, pasar lah, tim lah, apa aja pokoknya, asal bukan diri sendiri. Atau sebaliknya nih, bisa juga malah bikin kita jatuh banget dalam rasa malu yang, bikin lumpuh gitu. Jadi nggak bisa bangkit, nggak bisa ambil pelajaran penting dari gagalnya itu. Jadi dua-duanya sama aja, entah itu nyangkal atau malah putus asa berlebihan, sama-sama ngehalangin kita buat belajar dan tumbuh. Paham. Jadi mau itu denial atau malah malu berlebihan, intinya ego ngehalangin kita buat lihat kegagalan itu secara objektif. Padahal kan itu data ya, masukan buat perbaikan. Pola ini di awal, tengah, pas sukses, pas gagal, itu nunjukin ego ini musuh yang pintar adaptasi ya. Nggak diem aja gitu, jadi susah dikenali kadang. Betul sekali. Kayak bunglon dia, ganti-ganti rupa sesuai kondisi. Tapi tujuannya sama aja, ngelindungin citra diri yang sebenarnya rapuh. Seringnya malah ngorbanin kemajuan nyata atau kebenaran objektif. Makanya kalimat apapun gagasan Anda, ego adalah musuh Anda itu jadi kuat banget. Karena emang berlaku di semua fase.
Oke. Ini penting nih pemahaman soal sifat ego yang konstan dan adaptif ini. Nah, sekarang coba kita lihat struktur bukunya deh, dari cuplikan yang ada. Kan kelihatan ada penanda bagian satu. Terus ada halaman-halaman pembatas gitu pakai inisial satu huruf. D, P, H, O, P. Walaupun kita nggak punya teks lengkapnya ya, jadi nggak tahu persis isinya apa, tapi adanya struktur ini kan ngasih petunjuk juga. Kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan dari adanya bagian-bagian ini? Struktur ini nunjukin kalau penulisnya si Ryan Holiday ini kayaknya nggak cuma ngelempar premis terus udah gitu aja. Adanya bagian-bagian ini kesannya dia ngasih pendekatan yang sistematis gitu buat ngebongkar masalah ego. Kalau kita asumsiin aja nih, bagian I itu mungkin pengantar atau dasarnya ya kan? Nah, huruf-huruf berikutnya itu bisa jadi nunjukin arena atau fase hidup yang beda-beda, di mana ego itu secara spesifik jadi masalah. Coba kita tebak-tebak dikit yuk. Berdasarkan obrolan kita tadi, mungkin A gitu ya, kalau ada kita kan nggak lihat. Atau mungkin bagian I itu sendiri ngewakilin fase aspirasi. Pas kita baru mimpi, baru ngerencanain. Terus huruf P, ini kok ada dua ya? Mungkin nggak sih salah satunya itu prestasi atau pencapaian? Kan itu fase klasik banget tuh ego suka menggila. Bisa jadi, sangat mungkin. Ego pas lagi sukses itu kan topik yang, wah, sering banget dibahas. Rasa berhak lah, entitlement, terus jadi nggak nyambung sama realitas, ngelupain orang yang dulu bantu. Nah, itu kan manifestasi ego di fase P itu. Mungkin karena ada dua P, ada nuansa yang beda kali ya. Misalnya, proses versus prestasi itu sendiri. Atau mungkin power, kekuasaan. Kan sering tuh datang bareng prestasi. Ya, kita nebak-nebak aja sih ini. Terus ada H. Ini bisa jadi hambatan ya? Atau kegagalan? Kan tadi kita bahas juga gimana ego bereaksi pas jatuh. Ini bakal ngelengkapin siklusnya. Aspirasi, pencapaian, kegagalan. Masuk akal sih spekulasinya. Ngatasin ego pas lagi susah itu tantangan banget. Gimana caranya bangkit tanpa jadi pahit atau nyangkal terus? Terus ada D sama O. Nah, ini bisa macam-macam banget nih. D mungkin disiplin. Gimana disiplin jadi penangkal ego? Atau diri, pemahaman diri. Kalau O mungkin objektivitas. Kualitas yang sering banget dirusak sama ego kan? Wah, menarik ya kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun kita nggak tahu isinya, strukturnya aja udah ngasih pesan penting. Ngurusin ego tuh bukan solusi sekali jadi atau perbaikan cepat gitu. Ini tuh perjalanan panjang yang butuh perhatian di banyak aspek dan tahapan hidup. Bukan soal ngebunuh ego sekali pukul, tapi lebih ke ngelola terus-menerus di medan perang yang beda-beda. Tepat sekali. Analogi musuh di judul itu mungkin bukan berarti kita harus perang habis-habisan buat musnahin dia ya. Itu mungkin gak realistis atau malah gak sehat juga. Mungkin lebih kayak jaga perbatasan gitu. Kenali penyusupnya, si ego ini pas dia muncul, terus punya strategi buat netralisir dia biar gak ngambil alih kendali. Struktur bukunya ini kayaknya emang dirancang buat ngasih peta sama strategi di tiap wilayah itu. Oke, pemahaman struktur ini walau spekulatif nambah dalam pesan utamanya. Nah, sekarang kita tarik lagi nih ke Anda menuju pendengar. Kenapa sih kesadaran soal ego sebagai musuh potensial ini jadi penting banget secara praktis buat sehari-hari Anda? Apalagi kalau Anda lagi berusaha nguasain bidang baru, ngejar target yang ambisius, atau ya sekedar pengen belajar dan tumbuh aja sebagai pribadi. Nah, ini dia nih titik ketemunya konsep sama aplikasi nyata. Pentingnya itu karena ego secara aktif bisa nyabotase proses-proses inti yang kita butuhin buat maju dan belajar. Pertama, ya kayak yang tadi kita singgung dikit, ego itu bisa mendistorsi persepsi kita soal realitas. Dia kayak filter gitu, bikin kita lihat diri kita lebih baik, lebih pintar, atau lebih siap dari yang sebenarnya. Dalam konteks belajar, ini bisa berarti Anda ngerasa udah paham padahal belum, atau malah ngeremehin susahnya suatu topik. Contohnya mungkin pas belajar bahasa baru gitu ya. Ego bikin kita jadi malas latihan ngomong karena takut salah, takut kelihatan bego. Padahal kan bikin salah itu penting banget ya buat proses belajar. Atau pas ngerjain proyek, ego bikin kita susah ngaku kalau kita nggak tahu cara ngerjain sesuatu. Jadi nggak mau nanya atau minta tolong. Persis. Rasa nggak mau kelihatan rapuh atau nggak tahu itu manifestasi ego yang umum banget dan wah, ngehambat banget. Kedua, ego itu bikin kita jadi resisten banget sama umpan balik atau feedback. Feedback yang kritis, bahkan yang niatnya ngebangun sekalipun, sering banget diterima sama ego sebagai serangan pribadi.
Akibatnya, ya kita jadi defensif, nutup diri, atau malah nyerang balik yang ngasih masukan. Padahal, kemampuan buat nerima, ngolah, dan belajar dari feedback itu salah satu cara tercepat buat tumbuh, ya kan? Jadi ego itu kayak ngebangun tembok gitu ya, ngehalangin info berharga dari luar masuk. Kita jadi kejebak di gelembung pikiran kita sendiri, nggak bisa lihat blind spot kita karena egonya nggak mau ngakuin. Benar. Dan yang ketiga nih, ego itu bisa ngalihin fokus kita dari apa yang sebenarnya penting. Bukannya fokus ke proses, kerja kerasnya, latihan yang disengaja, perbaikan dikit-dikit. Ego malah bikin kita terobsesi sama hasil luar. Pengakuan, pujian, status, jabatan, jumlah follower. Fokus ke proses itu ngebangun kompetensi asli dan ketahanan. Sementara fokus ke pengakuan luar itu bikin kita rapuh, tergantung sama validasi orang lain. Wah, ini bedanya penting banget ya. Fokus ke proses berarti kita nemuin kepuasan di kerjaannya itu sendiri, di pertumbuhan diri kita. Fokus ke pengakuan berarti senang atau enggaknya kita tergantung faktor luar yang nggak bisa kita kontrol penuh. Ego ngedorong kita ke arah yang kedua itu. Tepat sekali. Jadi ngenalin ego sebagai musuh potensial itu bukan berarti kita harus jadi orang yang nggak pede atau pasif ya. Justru sebaliknya. Ini tentang ngebangun jenis kepercayaan diri yang beda. Kepercayaan diri yang tenang, yang akarnya itu di kompetensi nyata dan kesadaran diri, bukan di arogansi atau butuh pamer. Ini tentang kerendahan hati, tapi bukan berarti ngerendahin diri ya. Lebih ke punya penilaian yang akurat soal diri sendiri, ngakuin keterbatasan, dan terbuka buat belajar. Ini kayak misahin antara siapa saya, identitas inti, sama apa yang saya lakukan atau apa yang saya capai. Ego kan suka nyampur aduk ketiganya secara nggak sehat ya. Jadi kalau kerjaan dikritik, rasanya diri kita yang dikritik. Kalau bisa dipisahin, kita jadi bisa belajar dari gagal tanpa ngerasa hancur secara personal. Analisis yang bagus itu. Mengenali potensi jebakan ego itu langkah pertama menuju objektivitas yang lebih gede, pembelajaran yang lebih efektif, sama pencapaian yang lebih tahan lama dan bermakna. Intinya sih, mastiin kalau Anda, dengan nilai-nilai dan tujuan sadar Anda, yang pegang kendali, bukan dorongan ego yang reaktif dan seringkali nggak rasional itu. Oke, ini benar-benar ngasih banyak bahan pemikiran ya dari cuplikan-cuplikan yang kita bedah bareng. Kalau kita rangkum intisarinya nih, dari materi ego is the enemy yang kita bahas, pesan utamanya itu kayak peringatan yang kuat dan berlaku luas banget. Kenali dan waspadai ego Anda. Karena dia bisa jadi penghalang tersembunyi, tapi kuat banget dalam perjalanan Anda capai tujuan apapun. Bisa nyabotase aspirasi, ngeracunin kesuksesan, dan malah bikin luka kegagalan makin dalam. Tepat. Ini kayak panggilan buat kita sadar diri dan ngelola diri terus-menerus. Bukan buat ngilangin ego sama sekali ya, itu mungkin nggak mungkin, tapi buat jinakin dia, ngendaliin dia. Pastiin dia nggak mendikte keputusan dan tindakan Anda. Kuncinya, ya numbuhin kualitas penyeimbang kayak rendah hati, objektif, fokus ke proses, dan terbuka buat belajar. Kepercayaan diri yang sehat itu dibangun di atas fondasi ini, bukan di atas ilusi hebat yang ditiup-tiup sama ego. Bedain antara PD yang akarnya di realitas dan kerja keras, sama ego yang rapuh dan butuh pengakuan mulu, itu inti tantangannya ya. Iya. Dan buku ini, kalau lihat dari cuplikannya, kayaknya nawarin peta sama alat buat bantu kita ngelakuin pembedaan dan pengelolaan itu. Wah, ini diskusi yang kaya banget ya, dari materi yang terbatas. Iya, sebelum kita tutup, buat Anda yang dengerin, kalau suka pembahasan kayak gini, jangan lupa ya buat like, terus mungkin bisa komen juga rekomendasi buku selanjutnya buat kita bahas, share juga ke teman-teman Anda, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan bahasan buku lainnya. Oke. Betul, dukungan Anda penting banget buat kita. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda satu pertanyaan buat direnungin lebih lanjut, nyambung dari obrolan kita hari ini. Coba diperhatiin area di hidup Anda sekarang, di mana Anda lagi berusaha keras atau punya ambisi. Bisa di kerjaan, studi, hobi, atau hubungan. Coba tanyain ke diri sendiri, di mana ya saya lihat potensi ego saya muncul sebagai musuh? Apakah pas saya ngerespon kritik? Atau pas saya malas nyoba hal baru karena takut gagal? Atau mungkin butuh banget dapat pengakuan? Atau jangan-jangan pas saya ngeremehin tantangan di depan? Coba identifikasi 1 atau 2 area spesifik di mana ego mungkin lagi ngehambat Anda, bukan ngedorong Anda. Refleksi kayak gitu tuh langkah konkret pertama buat ngerapin wawasan ini. Ngenalin manifestasi ego di konteks unik Anda sendiri, itu kunci buat mulai ngelola dia secara efektif.
sesuatu yang bisa Anda gali lebih jauh. Semoga bahasan kita soal cuplikan egois The Enemy ini ngasih perspektif baru yang berguna buat Anda ya. Sampai ketemu di pembahasan buku selanjutnya.